Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Beberapa alat pengukuran pasang surut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tide staff. Tide staff merupakan alat pengukur pasang surut yang paling sederhana, berupa papan mistar memiliki ketebalan antara 1-2 inci dan lebar 4-6 inci, dan dengan pembagian skala yang umumnya dalam sistem meter, sedangkan panjangnya harus lebih besar dari tunggang pasut atau tidal range. Misalnya pada perairan dengan tunggang pasut sebesar 2 meter, maka ukuran papan skala ini harus lebih dari 2 meter. Syarat pemasangan tide staff atau papan pasang surut adalah: yang pertama, saat pasang tertinggi, papan tersebut tidak terendam air, dan pada saat surut terendah, papan tersebut masih tergenang oleh air. Yang kedua, jangan dipasang pada gelombang pecah karena akan bias atau pada daerah aliran sungai. Yang ketiga, jangan dipasang di daerah dekat kapal bersandar atau aktivitas yang menyebabkan air bergerak secara tidak teratur. Yang keempat, dipasang pada daerah yang terlindung dan pada tempat yang mudah untuk diamati dan dipasang tegak lurus. Yang kelima, cari tempat yang mudah untuk pemasangan, misalnya dermaga, sehingga papan mudah dikaitkan. Yang keenam, dekat dengan benchmark atau titik referensi lain yang ada sehingga data pasang surut mudah untuk diikatkan terhadap titik referensi. Yang ketujuh, tanah dan dasar laut atau sungai tempat didirikannya papan surut harus stabil. Yang kedelapan, tempat didirikannya papan harus dibuat pengaman dari arus dan dari sampah. Cara menggunakan alat tide staff yaitu pemasangannya harus pada kedudukan muka air terendah atau low water, skala 0 masih terendam air, dan pasang tertinggi skala terbesar haruslah masih dilihat dari muka air tertinggi atau high water. Dengan demikian, maka tinggi rendahnya muka air laut dapat diketahui. Cara mengolah data tide staff, yaitu data ini diolah secara non-registering, di mana data diamati dengan melihat nomor skala pada papan ukur atau tongkat berskala secara langsung sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya ada tide gauge, yaitu yang merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Alat ini memiliki sensor yang dapat mengukur ketinggian permukaan laut yang kemudian direkam ke dalam komputer. Perangkat ini sangat memudahkan kita dalam melakukan penelitian karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat mendukung. Tide gauge terdiri dari dua jenis, yaitu floating tide gauge dan pressure tide gauge. Yang pertama, floating tide gauge. Floating tide gauge itu memiliki cara kerja dan cara pengolahan data. Cara kerja floating tide gauge yaitu air laut masuk ke penampung. Di dalam penampung itu terdapat pelampung yang bergerak vertikal mengikuti air. Kemudian katrol ikut berputar dan stylus yang terhubung dengan katrol bergerak mengikuti gerakan katrol. Semua pergerakan katrol akan tergambar pada kertas menggunakan stylus. Cara pengolahan floating tide gauge yaitu perubahan tinggi pada permukaan air akan menyebabkan pelampung bergerak vertikal atau naik turun. Pelampung dan penambahan beban diikat dengan kabel dan dihubungkan dengan sebuah katrol yang terdapat pada encoder, sehingga gerakan pelampung dapat memutar katrol. Putaran yang terjadi pada katrol akan dikonversikan menjadi suatu sinyal digital dan ditransfer ke unit data launcher melalui kabel transducer. Di dalam data launcher, unit sinyal listrik tersebut diproses sehingga menjadi nilai yang terukur di gauge. Yang kedua ada pressure tide gauge. Prinsip kerjanya sama dengan floating tide gauge, hanya saja gerakan naik turunnya permukaan laut dapat diketahui dari perubahan tekanan yang terjadi di dalam laut. Cara mengolah data pressure tide gauge.
Perubahan tekanan yang terjadi di dalam laut diterima oleh sensor akan diubah dalam bentuk kedalaman yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga diperoleh tinggi muka air dari nilai ini dengan mempertimbangkan nilai densitas dan gravitasi.